Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzid alaihi waratil Qur'ana tartila. Amma ba'du, yang kami hormati peserta kajian keluarga Sakinah pada hari ini Ahad tanggal 29 September 2024 yang semoga senantiasa diberkahi Allah, mendapat rezeki yang lancar dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kajian kita akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Alfi Azazi SPDI dengan tema misi menjaga keluarga. Sebelum beranjak kepada acara inti yaitu pengajian, mari kita simak terlebih dahulu Murattalil Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Jinana Sania Muhammadi dari Homeschooling Muhammadi. Kepadanya dipersilahkan. Oh ya, sebelumnya mari kita buka dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin sekalian, demikianlah pembacaan sebagian ayat dari surah Al-Baqarah yang dibacakan oleh Ananda Jinana. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran ini semakin bisa melembutkan hati kita pada pagi hari ini, juga untuk menyiapkan kita nanti menyimak pengajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Alfi Azazi SPDI dengan tema Misi Menjaga Keluarga. Kepada beliau dipersilahkan. Pantun dulu ya Bu, biar suasana hangat. Nggih, Bapak Ibu nggih. Kepareng kula tak matur nggih pantun. Badhe dahar wonten unjukan es. Pak Alfi men saged. Napa malih lawuhipun ngangge ulam. Kepareng matur wonten jamaah KKS. Nyuwun izin ngaturaken salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, Bapak Haji Yakino selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo yang saya muliakan, segenap Bapak dan Ibu jamaah kajian KKS kajian keluarga Sakinah, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat nggih Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat nggih? Alhamdulillah, disyukuri ya Allah bisa ketemu lagi sehat wal afiyah. Maka mari Bapak Ibu kita ikrarkan dengan kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Saya dan panjenengan bisa berkumpul di majelis yang seperti ini, kalau tidak nikmat dari Allah, mungkin kita tidak berada di sini. Maka tadi saya mengawali dengan alhamdulillah sehat wal afiyah. Ada orang yang sehat tapi enggak afiyah.
Mohon izin ini pada guru saya yang saya hormati, Pak Haji Yakinong pangunten kula wonten matur wonten mriki. Jadi orang ada yang diberikan kesehatan tapi enggak ngafiah. Yang didatangi bukan majelis taklim tapi napa Bu? Majelis lenggeran ria. Nah. Majelis dangdutan ria. Nonton niki. Napa malih niki maaf ini di bulan Rabiul Awal ini bulan mulut nggih, mulut. Banyak yang memperingati dengan acara pengajian. Saya Bu pengajian. Ning bar pengajian niku lho. Dolalaan. Wah niku sik maringi semangat dolala niku. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu Ibu yang menyesatkan. Alhamdulillah bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah kepada seluruh sahabat dan keluarganya dan seluruh orang-orang yang senantiasa taat untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang di dalam majelis ini termasuk salah satu umat yang senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa Bapak Ibu, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kebetulan hari ini belum berkesempatan untuk hadir di majelis ini, dimanapun teman-teman kita berada, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah, keselamatan, keberkahan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan dalam keadaan masih ingat menjaga iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, saya tidak perlu ta'aruf ya Bapak Ibu ya. Sudah kenal nggih? Sampun. Ada beberapa yang ini saya kan termasuk manusia kondang Bu. Tapi bukan kondang in. Nggih, sedikit ta'aruf Bapak Ibu. Jabatan saya di organisasi Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kejiwan. Besok Kejiwan Ibu sik enten mangli nih Bu. Nggih, nek badhe kungkum teng mangli. Mohon maaf nanti mungkin saya banyak guyon, enggak apa-apa ya Bu. Mboten nggih. Terus istri alhamdulillah satu. Nah, saya belum beranak Bapak Ibu. Karena yang punya anak istri saya. Saya hanya membantu beranak. Enggak usah mikir macam-macam. Maksudnya membantu persalinan. Ngoten nggih gondelan. Jadi yang punya anak istri saya. Tempat tinggal saya di Kejiwan. Nah itu cukup nggih. Nek pengalaman yang lain nanti waktunya habis. Kita coba intensifkan waktu kita sampai pukul 8 insyaallah nggih. 9 maaf. Sudah tua Bapak Ibu. 53 tahun alhamdulillah. Giginya tinggal 2. Hinggap di jendela. Enggak pakai celana. Masya Allah. Sampai jam 9 insya Allah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tadi Gus Rosid, hari ini kita akan mengambil tema misi menjaga keluarga. Nah, orang hidup di dunia ini oleh Allah dihidupkan, kita ciptakan memang harus punya misi. Jadi sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu misi umumnya. Ini ibadah. Nah, tentunya kita perkecil lagi dalam lingkup keluarga, yang kalau luas sekali nanti kelamaan. Kita coba persempit dalam lingkup keluarga. Pasti sebuah keluarga itu punya cita-cita, punya impian, nggih. Bu, kula nyuwun pirsa, Bu. Jenengan yang sudah berumah tangga ini, yang belum semoga lekas berumah tangga. Amin.
Kira-kira impian panjenengan keluarga yang paling diimpikan napa Bapak Ibu? Yang paling panjenengan cita-citakan dalam keluarga itu? Bahagia. Namun bahagia Ibu, Bapak? Nah, ini enggak usah bingung. Allah sudah nuntun kita sebenarnya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Mari kita baca bareng-bareng nggih, Bu. Nggih. Biar ini aktif, enggak saya aja yang ngomong. Yang pahalanya juga bukan buat saya aja, buat yang lain juga. Kita bareng-bareng membaca nggih, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu kalau diputus-putus Bapak Ibu. Panjenengan sampun apal niku nggih. Terkenal dengan doa sapu jagat. Nggih, terkenal doa. Nah, ini misi keluarga kita Bapak Ibu. Tadi sampun dingendikaken dening Ustadz Yakin bahagia. Nah, ini memang piantun kedah nggih seneng nggih Pak. Ora susah mawon. Ngaji ya seneng, ampun besengut mawon. Memang bagusnya itu yang namanya pengajian itu menggembirakan, tidak menyedihkan. Wis teng dalem garwane muring-muring wae gitu. Dicereweti karo garwane mawon sing kakunge anane perintah wae. Teng mriki tuduhi neraka terus, aduh mriki pusing nanti bahagia. Maka ngaji pun harus bahagia. Mari Bapak Ibu kita coba baca perkata dan artinya. Panjenengan nderekke ndak apa-apa. Wa minhum, dan dari di antara mereka, man orang, yaqulu dia berkata, berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, atina berilah kami, fit dunya di dunia, hasanah kebaikan, wa fil akhirati dan di akhirat, hasanah kebaikan, wa qina dan peliharalah kami, adzaba siksa, an-nari neraka. Ini kalau diterjemahkan per kata begitu Bapak Ibu. Saya masih ingat gaya pengajian kayak gini. Mungkin Gus Rosid masih hafal. Sinten Cobi. Selalu sebelum memulai pengajian dulu sering diputar di RPS itu. Gaya pengajian sinten Cobi. Masih ingat, yang seusia saya masih ingat. Gaya majlis taklimnya panjenenganipun Kiai Haji A.R. Fahrudin. Nah niku Bu, jadi aktif. Jadi saya pun kostumnya niru beliau, tiba. Karena beliau juga sarungan nggih Pak Yakin nggih. Pernah saya dipoyoki Bapak Ibu, Pak Alvin lebih mari sepit po. Nah, ya alhamdulillah wis diakui sepit. Jadi kalau para alim, para kiai-kiai kita, Pak Dahlan, Kiai Dahlan, Dai Harid, kemudian A.R. Farudin itu beliau pakai sarungan. Jadi memang tokoh-tokoh pimpinan pendiri Muhammadiyah itu adalah betul-betul kiai. Sehingga kalau beliau menggunakan seperti itu ya sudah sepantasnya seperti itu. Okay? Jadi tidak di ucapan kiai di Muhammadiyah sudah tidak asing lagi. Monggo Bapak jangan dianggap tabu, okay? Tapi saya bukan kiai. Marilah Bapak Ibu kita mulai. Di situ ada kata kunci Bapak Ibu.
bahwa orang hidup di dalam keluarga, berkeluarga itu sebenarnya misinya ada, visinya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 201 yang tadi merupakan doa kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di situ maknanya kebaikan. Karena belum tentu yang namanya bahagia itu baik pada seorang. Tapi kalau baik pasti membuat bahagia. Nah, ini mana di sini ditafsirkan beberapa makna kebaikan. Ini menurut saya hanya mengutip arti atau pengertian kebaikan menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asfiqor. Kenal Bu? Kenal? Sinten niku? Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asfiqor. Panjenenganipun adalah mudaris. Mudaris itu corone basa ngetren itu ya napa nggih? Tutor, guru tafsir di Universitas Islam Madinah. Beliau berpendapat tentang pengertian kebaikan. Ada dua macam kebaikan, di dunia dan di akhirat. Kan kita minta itu ya Bu, nggih sih? Baik di dunia maupun baik di akhirat. Bapak Ibu sudah merasa baik belum? Mendapatkan kebaikan belum di dunia? Sudah belum? Nah, ini nanti ada indikator-indikatornya. Nah, nanti monggo panjenengan renungkan. Menurut beliau, kebaikan di dunia ini indikatornya memiliki istri yang solihah dan cantik. Semua laki-laki pasti mengingat seperti itu. Okay. Nah, solihah jelas pandangan sampun peso nggih. Solihah. Cantik, nah cantik itu relatif. Menurut saya cantik, menurut orang lain bisa nggak jadi cantik. Maka cantik itu relatif. Cantik dalam hal ini adalah bukan sekedar nopo nggih Bapak Ibu, parasnya yang cantik, tapi hatinya yang cantik. Niku mana? Terus yang kedua Bapak Ibu, anak-anak yang solih dan solehah itu jika kita memiliki anak-anak yang solih dan solehah, harapan kita maka kita sama saja sudah mendapatkan kebaikan di dunia. Nah, saiki monggo Bapak Ibu dipun nganu nggih, dipun galih yang sudah berputra, apalagi yang sudah bermutu. Nggih. Kalau Ustadz yakin sudah bermutu belum, Pak? Udah, alhamdulillah. Ustadz Rosid juga sebentar lagi. Coba kita lihat anak-anak kita Bapak Ibu yang sudah beranak, kemudian suami yang sudah beristri. Sudahkah istri-istri kita solihah? Sudahkah anak-anak kita solih dan solihah? Panjenengan saged mirsani di fenomena zaman akhir seperti ini ya Bapak Ibu nggih. Toto kromo dan lain-lain, apalagi sampai beribadah. Nah, mudah-mudahan ikhtiar kita datang ke majelis ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solehah. Karena untuk menjadikan anak yang solih dan solehah dibutuhkan bapak yang soleh dan ibu yang solehah. Gak mungkin Bapak Ibu tanpa melalui itu. Kemudian menurut beliau juga Syekh Muhammad ini, bahwa kebaikan itu bisa diartikan di dunia bila mendapatkan rezeki yang baik. Berarti ada rezeki yang enggak baik. Artinya rezeki yang mendatangkan kemanfaatan. Rezeki yang kalau kita gunakan untuk beribadah itu enteng, ada nilai berkahnya. Ada orang mengartikan rezeki itu bentuknya uang, harta. Padahal belum tentu. Kita sehat di sini bisa hadir, itu juga bagian dari rezeki. Hati yang tenang, nyaman, adem ayem,
Itu juga bagian rezeki. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada banyak orang yang dilimpahkan rezekinya oleh Allah berupa mungkin harta, benda dan lain-lain, tapi nggak nyaman hidupnya. Banyak nggak Bapak Ibu menurut panjenengan? Ada nggak? Saya punya teman Magelang, dia sukses, gajinya luar biasa. Udah suatu saat saya diajak dolan, kemudian saya mampir ke restoran Pak, yakin itu yang bajan lah, saya nggak pernah masuk ke restoran itu karena ya nggak mungkin lah mending ke sanesipun nggih nempur. Tapi saya diajak di situ dong, diajarkan berbagai macam makanan yang menurut saya itu asing dan saya belum pernah makan. Katanya makanan terenak di restoran itu di Jogja. Kemudian ketika kita mulai makan, teman saya itu diam-diam saja, nggak makan sedikit pun. Loh, Mas kok saya aja yang maam ini? Panjenengan kok nggak dahar? Wes, Mas Alfi baik aku nolak, gitu. Ya ayo bareng. Akhirnya gimana? Mas Alfi, jenengan itu kudu bersyukur. Jenengan dahar kayak gini orang no pantangan nih. Kemudian beliau mengeluarkan cepuk Bu, besok nggih cepuk nggih Bu. Tempat untuk naruh makanan bekal. Di dalamnya hanya satu kentang rebus. Kemudian makanan aku gini, Mas Alfi, aku maeme bendino kayak gini nih. Masya Allah, subhanallah, sugih Bu. Montori pirang-pirang, dalamnya api. Ini dahari niku tok. Nah makanya itu, maka kita syukuri. Namanya rezeki belum tentu dalam bentuk uang, tapi kesehatan, kenyamanan, ketentraman jiwa. Ini rezeki. Maka di situ ada kata kuncinya namanya berkah. Ngoten nggih Bapak Ibu, ngoten niku. Jadi ada 3 kriteria menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman tentang pengertian kebaikan di dunia wonten dunya. Saniki dos pundi menurut beliau kebaikan di akhirat. Saya akan menyampaikan beberapa pendapat tokoh ini untuk perbandingan. Ini bukan pendapat saya hanya mengutip dari buku yang pernah saya baca. Menurut beliau kebaikan di akhirat itu kebaikan bila seseorang itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering baca ini doa, raditu billahi rabbah. Kata Ibu, itu kenapa? Karena bagian supaya kita mengharap ridha Allah. Apapun yang kita lakukan, kebaikan kita lakukan, kalau tidak mendapatkan ridha Allah akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Maka kuncinya ridha Allah. Ketika Allah ridha, nah tentunya Allah akan ngasih hadiah buat kita apa? Di alam barzah berupa nikmat di kubur sambil menanti datangnya akhirat. Kemudian ketika kita dihisab, datangnya yaumul akhir, yaumul kiamah, kita akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ridho. Pingin Bu teng swarga? Pingin Bu? Sampun pirsa dalane Bu? Mergine sampun pirsa? Nanti kita coba tunjukkan, kita bersama-sama sharing Ibu. Jadi yang pertama, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini siapapun pasti menginginkan kebaikan di akhirat menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asfiqor, yaitu ketika seorang besok di akhirat mendapatkan bidadari pun bayangke boleh ya eyune. Tidak bisa dibayangkan karena luar biasa. Kalau yang ibu-ibu dapat apa? Kalau yang bapak-bapak dapat bidadari. Dapat apa Bu? Bidadari kakung namanya napa niku? Istilahnya. Bidadara nggih. Insyaallah. Masya Allah. Itu yang akan melayani manusia-manusia yang takwa di dalam surga. Luar biasa. Ngaten niku. Segala keinginan yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, akan dilayani dengan bidadari yang seperti itu. Pun bayangke remen to Bu. Nah, nek kaya niku ndak pengin cepet teng swarga nggih.
Nah, monggo niki kita siapkan bekalnya. Berikutnya Bapak Ibu yang ketiga. Nah, ini menurut beliau kebaikan di akhirat itu bisa dimaknai bila seorang manusia itu di akhirat mendapatkan segala kebaikan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu Bapak Ibu? Segala kebaikan itu di surga. Gusti Allah sampun nyiapaken, Bu. Amun kawatos. Ketika berangkat kajian seperti ini semangat. Wah, aku ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman kita nggak berangkat, enggak apa-apa. Kita ajak, kalau mau nggak mau ya nggak apa-apa. Karena ini urusannya sendiri-sendiri. Tapi kalau kan jenengan ngajak kemudian beliau berangkat, berarti jenengan dapat pahala lagi. Ngoten nggih? Dan berikutnya Bapak Ibu. Ini ada pendapat lain. Makna kebaikan masih hasanah. Menurut Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Sinten niku? Wah, mboten tepang nggih, Bu. Memang belum kenalan. Beliau yang punya tafsir Al-Jalalain. Ngoten niku nggih, ngoten niku nggih. Jadi dua Jalalain. Dua jalal. Jadi beliau menafsirkan, memaknai kebaikan di dunia itu apa saja yang berupa nikmat. Itu namanya kebaikan. Tadi saya sudah matur, namanya baik pasti membuat kita bahagia. Ada nikmatnya, tapi belum tentu bahagia itu baik. Karena bahagia seorang dan bahagia yang lain tidak sama. Tapi kalau baik standarnya pasti sama. Karena standarnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat berupa surga. Lebih simpel Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Syekh Sulaiman itu lebih detail, tapi kalau ini Jalalain ini hanya mendefinisikan dua. Atau nggih? Sampun masuk nggih, Bapak Ibu nggih? Pun. Lanjut mempercepat. Nah, sekarang masuk kepada tema yang saya sampaikan. Ini tadi baru pembukaan. Waduh, pembukaan ini sudah temen. Mukadimah, karena kita memang pingin supaya tidak salah persepsi mengartikan kebaikan. Ngaten nggih? Mari Bapak Ibu panjenengan yang bawa Quran dibuka Quran surah At-Tahrim ayat 6. Nah, ini kalau visi kita tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu visi kita, impian kita. Nggih? Tuh, karena pinginnya kita itu, impian kita, cita-cita kita. Bahagia di dunia dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, untuk mencapai impian itu kan harus ada caranya yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan misi. Apa yang harus kita lakukan? Kerja apa yang kita lakukan? Kemudian di breakdown menjadi aksi-aksi nyata. Ngoten niku kesehariannya. Mari Bapak Ibu, itu ternyata misi keluarga kita yaitu ada di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman. Ini ayat ditujukan kepada orang yang beriman. Iman itu di dalam tingkatan level, pada tingkatan level yang kedua. Level terbawah Islam, Muslim. Kemudian tingkatan di bawah atasnya namanya orang beriman. Berarti ditujukan pada orang levelnya di atas orang Muslim.
orang Islam yang sudah beriman. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah, nah, bisa dimaknai jagalah dirimu, nah, pada awake dhewe dan keluargamu dari apa? Dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia. Ngeri bingit ini ya, bahan bakarnya manusia dan batu, Bapak Ibu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Maksudnya perintah Allah mereka tidak akan pernah berdurhaka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini intinya Bapak Ibu, bahwa ternyata misi kita berkeluarga agar diri kita niki kula lan panjenengan niku selamat saking siksanipun neraka. Berarti kalau orang yang sudah bisa mencapai misi ini, apa yang kita lakukan ini, upaya ini mengarahnya ke sana dan Allah meridhoi dan berhasil ke surga, dijauhkan dari neraka, itulah manusia yang tersakti di dunia. Niki kan enten Bu tasih enten istilah wong kontreng nggih, Pak. Kontreng wonten niku nggih. Tatunan nggih sih. Sitojo mboten medas. Kontreng. Jajal makan nek mlebu teng alam kubur ketemu kali malaikat zabaniyah. Nah, nyiwek mesti niku. Niku mboten wonten kontreng, Bu. Rasulullah saja merasa kesakitan. Pada Rasulullah sudah dilindungi oleh Allah, dijamin masuk surga. Itu saja malaikat Jibril enggak tega ketika Rasulullah dicabut nyawanya. Apalagi kita, terus pundi, Bu? Nah, lagi kita ini punya visi ini, misi ini, Bu, menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Fokus teng mriku, Bu. Nah, maka mari kita coba kupas caranya. Kita breakdown aksi-aksi nyatanya supaya kita mudah-mudahan ikhtiar kita dihindarkan dari api neraka. Tempat kita sebenarnya di mana, Bapak Ibu? Di surga. Karena manusia pertama Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah, tempat tinggalnya di surga. Cuma memang Allah nguji beliau dengan ujian sehingga harus diturunkan qadarullah, seperti itu prosesnya. Tapi kembalinya mestinya enggak ke neraka, tapi kemana? Ke surga. Oke Bapak Ibu, pun cetha nggih misinya. Sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari api neraka, Bapak Ibu? Yang pertama, aksi yang kita lakukan, hal yang kita lakukan sehari-hari. Panjenengan silahkan buka Quran surah Al-Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Yang kita lakukan pertama kali sebelum melakukan yang lain, Bapak Ibu, pastikan kalau kita kupas artinya, wa idz qala Luqmanu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu ya bunayya, dia menasihati, wahai anakku. Nah ini nanti kita cek nih bapak-bapak ini terutama ini. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya menyekutukan Allah itu satu kezaliman yang besar. Kula nyuwun pirsa nih kali bapak-bapak rumiyin iki. Bapak panjenengan nanti paring nasihat wasiat dumateng putra-putranipun, le
kowe nyembah Allah aja musyrik menyekutukan Allah. Pun nate dereng Bapak. Padahal harusnya mesti jangan lakukan ini. Maka teng dalem diperbaharui. Karena itu awalnya Bapak Ibu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 13 tahun di periode Makkah nggih 13 tahun yang ditanaman ke beliaunya tauhidnya untuk menyembah Allah 13 tahun. Itu saja enggak berhasil. Buktinya apa Bapak Ibu? Paman Nabi sendiri Abu Thalib sedo dalam keadaan masih menyekutukan Allah. Padahal Rasul, apalagi kita manusia biasa. Ini jadi pekerjaan ini, kegiatan ini, aksi ini yang kita lakukan ini berat sekali Bapak Ibu. Pastikan keluarga kita, diri kita tidak menyekutukan Allah. Niku, kalau ini kita bahas, maka karena segala sesuatunya itu untuk Allah, maka mari Bapak Ibu kita coba bahas bagaimana penerapan dari ayat ini supaya kita tidak menyekutukan Allah. Maka mari Bapak Ibu kita pastikan diri kita dan anggota keluarga kita sudah melaksanakan apa yang ada di dalam rukun Islam dan rukun iman. Niku go dabalke rukun iman, arkanul rukun Islam, arkanul Islam. Teraske Bu. Arkanul Islam khamsatun. Riyen ngajine kula jaman cilik teng desa niku Bapak Ibu. Arkanul Islam khamsatun, utawi pira-pira rukun Islam iku ana 5, an syahadatun kang sawiji maca syahadat. Nah, jadi kalau rukun Islam itu sudah betul-betul kita laksanakan Bapak Ibu, apalagi syahadat sebagai tolak ukur dasar kita melaksanakan kebaikan-kebaikan aktivitas kehidupan di dunia, maka jangan sampai kita gagal di dalam bersyahadat. Maknanya kita sudah berikrar bahwa kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah, masuk ke hati, diikrarkan, kemudian diamalkan. Apa yang kita amalkan? Nah, ini rukun Islam niku Bapak Ibu, bersyahadat. Artinya nih Bapak Ibu, ibu-ibu yang betul-betul syahadatnya sudah mantep, karena di situ ada lafal la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La-nya jangan pendek Bapak Ibu. Ketika pendek maknanya berbeda ya Gus nggih, Gus Rosid nggih. La di situ panjang, tidak ada. La pendek sungguh. Kalau dibaca pendek sungguh ada Tuhan selain Allah. Maka kita akan ini orang yang enggak hati-hati dalam pengucapan ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya Bu. Maka ini ketika maaf ini yang mungkin di rumah cok nderek tahlilan membaca kalimat thayyibah ini, hati-hati, panjang lahnya. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Baca berapa kali dilaknat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati sekali. Ketika seorang istri sudah meyakini la ilaha illallah, bahwa aku jadi istrinya si fulan ini karena Allah, bukan karena siapa-siapa, lillah, karena Allah, maka apa yang dia lakukan, masak, nyetrika gitu, dan sak pituripun karena Allah, sehingga kalau terjadi sesuatu enggak ada keluh kesah Bapak Ibu. Alah ki wedi kumbah, ana kumbahan maning. Ini biasanya bapak-bapak ini cok orang melas sekali gawan niki, termasuk kula Mbak Ani. Banyak berkeluh kesah. Kenapa? Dia tidak menyadari apa yang dia lakukan bahwanya ini dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada grundel, ada keluh kesah, maka la ilaha illallah itu gagal total Bapak Ibu. Hati-hati nggih Bapak Ibu. Memang doa akhirnya dasarnya napa Bu? Ikhlas karena Allah. Ini baru rukun Islam loh. Nanti jelantreke sing bapak-bapak pripun cari nafkah. Nah,
Nek nyong ora mangkat buruh ya nyong ya mesti ditendang ki, mesti tinggal porik. Ngetos perek Bu? Ngaten kadang seperti itu. Maka ketika sebuah keluarga tidak paham tentang bagaimana memaknai hakikatnya kalimat thayyibah la ilaha illallah yang ada di kalimat syahadatain itu, maka ini akan gagal karena ini pondasi. Bahkan segala kebaikan kita yang kita lakukan, kalau kita tidak didasari dengan karena Allah, kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka segala kebaikan yang kita lakukan akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita Islam. Loh pertanyaan nih, saya pernah ditanya gini Gus Rosid, Pak Alfi Islam? Yo mesti loh. Kapan masuk Islam? Pripun Bu jawaban Bu? Panjenengan Islam Bu, muslimah. Ditanya, kapan masuk Islam? Dong, bapak kan nyong Islam ya, nyong milih Islam ya. Otomatis. Lah kita sudah bersyahadat ya Bapak Ibu ya. Gitu. Berapa kali bersyahadat kita sehari? Subuh ping pinten Bu? Syahadat kita subuh berapa kali? 2 atau 1? 1 nggih. Zuhur 2. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ada syahadatnya enggak? Ada. Paling enggak itu aman Bu. Dan yang kedua, sholat. Ini rukun Islam yang kedua, sholat. Pastikan kita dan keluarga kita sudah menunaikan sholat dengan baik. Jangan sampai kita terkena peringatan Allah di dalam Quran surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai. Nah niki bapak-bapak niki, ibu-ibu dimutakan niki ibu, karena ini dari bagian panjenengan sebagai pengawal untuk menuju misi niku. Wow. Kalau jenengan melihat bapak-bapak panjenengan tanpa ada halangan apapun, sudah mireng adzan as-shalatu khairum minan naum, subuh belum bangunkan Bu. Suruh dia ke mana? Masjid. Kalau dia gak mau ke masjid, berarti itu laki-laki solihah. Besok nggih Bu, laki-laki solihah nginjangken ngagem jilbab Bu. Nduk tumbaske rukuh, kesane salate teng dalem. Itu loh. Wajib bagi laki-laki, salat wajibnya fardunya di mana? Di masjid. Banyak cerita tentang itu, saya persingkat. Jadi rukun Islam harus pastikan kita laksanakan. Yang kedua, rukun iman. Arkanul iman. Utawi pira-pira rukun iman sittatun iku ana 6. Pertama, kita sudah mempercayai harus iman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya ada 6 itu. Kalau itu betul-betul pastikan sudah dilaksanakan. Nah, siapa yang ngontrol? Kepala keluarga. Berarti sebelum ngontrol, berarti dia harus menjadi contoh. Siapa yang membantu? Istri. Nah, namanya anak ya kayak gitu Bapak Ibu. Kadang soleh banget nih sih. Kadang kayak niko nganyel lagi. Nggih mboten. Apalagi anak-anak sekarang ini panjenengan sampai besok lah situasinya nggih, tidak perlu saya bahas. Itu yang pertama, implementasi penerapan dari la tusyrik billah, yaitu dengan memastikan diri kita, anggota kita sudah melaksanakan rukun Islam dan rukun iman. Di dalam rukun Islam itu ada yang kelima, haji. Itu ada ketentuan bagi yang mampu segalanya. Artinya mampu segalanya. Karena berat Bapak Ibu orang haji itu. Jadi umumnya sekarang itu tradisi ini, saya badhe haji malah disowani. Niku nggih mboten Bu teng kampung-kampung. Bondong-bondong bawa apa? Wah, ngantek mentot-mentot niku nggih. Gerdus isine sarimi, gula. Napa melih, Bu? Ibu-ibu ini apal banget nih mentot-mentot yo pada telik kaji ngoten niku. Mestinya siapa yang harus sowan? Ayo,
Pamitan nggih setunggal-setunggal, kalau memang tidak mungkin datangkan beliau, diundang kita pamitan. Jadi haji itu berat. Kenapa? Ketika beliau berangkat haji itu tonggo teparu pojok papat bu, ojo nganti klantiyen. Besok klantiyen bu, kelaparan. Jikalau dia sudah berhaji, ada tetangga kita pojok papat, tonggo teparu ono sing ora iso ngliwet. Nah ini dipertanyakan hajinya. Niki abote ngoten niku bu. Itu mampu, bondone mampu, tapi di hal seperti itu mampu enggak? Makanya bukan berarti kita ngedon-doni berangkat haji. Ada yang sudah mampu berangkat. Doakan kita semuanya bisa berangkat sana yang belum. Tadi saya sudah mendapat doa dari Gus Rosid. Amin. Oke, Bu. Kemudian berikutnya dia masih ada 5 menit. Nah, kita persingkat. Aksi nyata yang kita lakukan dalam rangka kita mencapai misi ku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu di dalam Quran surah apa niki? Surah Ali Imran ayat 112. Di sana terjemahannya bebas begini Bapak Ibu. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah dan mereka dipeliti kerendahan. Maksudnya gini Bu, di sini ada kata-kata yang perlu kita garis bawahi. Menjaga hubungan kepada Allah secara vertikal dan menjaga hubungan yang baik kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Niku Bu, artinya nopo? Kita kan hidup jadi masyarakat makhluk yang sosial, bukan sosial. Maka mau tidak mau pasti kita butuh orang lain. Yang di tetangga kita itu Bu, Bapak, bukan yang sepaham dengan kita semuanya. Nah kita hidup di lingkungannya sepaham saking enake Bu. Tapi ketika kita hidup di masyarakat yang majemuk, sing salat yo pirang-pirang, sing mboten salat mung salate setahun pisan nggih enten, sing nate barablas mboten salat nggih enten, bahkan yang berbeda agama pun ada. Bagaimana itu? Padahal semuanya itu harus dijaga hubungannya dengan baik. Maka ada indikatornya Bapak Ibu. Mari ketika kita menjalin hubungan kepada sesama manusia, yang kita bahas pada sesama manusia, panjenengan kita semuanya, saya, mari kita buktikan, kita nyatakan kita punya sifat perilaku pemaaf, seneng paring pangapura karo konco karo sedulur sing duwe salah sengaja maupun tidak disengaja. Ning niku nggih abot Pak Afi, kalau sakitnya udah dimasuk ini Pak Afi, sumpah sampai pantat nih sakitku, sakitnya ku di sini kan gitu ya, sakit banget. Bagaimana aku memaafkan padaku? Maafkan padaku, ya kan? Matur Bu. Berarti di sini nggak boleh ada dendam. Berat Bu. Untuk rujukan ini panjenengan buka surah Ali Imran ayat 134. Di sana ada dijelaskan. Kita percepat. Kemudian yang kedua, sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain, berhubungan dengan orang lain, kita harus bisa bersosialisasi. Maaf nih, jadi warga Muhammadiyah berarti harus punya tingkat kecerdasan sosial di atas rata-rata tetangga yang lain Bapak Ibu. Ojo nganti dhewe malah sing diurusi mawon. Wong kok ngomongi dheweke eleke dhewe ngono. Justru kita juga ada sesuatu yang memang kita bisa kontribusi di masyarakat sekitar kita, maka kita yang tampil pertama Bapak Ibu. Dalam hal kebaikan apapun dengan tetangga kita. Ojo dadi makhluk sing eksklusif. Tahu Bapak Ibu eksklusif? Menyendiri, gak menerima pendapat orang lain, merasa paling pinter dhewe, rumasane donyane nggon dhewe, gak butuh orang lain. Jadi kegiatan masyarakatan kita tampil Bu. Monggo ini bapak-bapak yang memang mampu dengan punya kemampuan,
didapuk jadi ketua RT nggih. Kok jadi ketua RT? Dengan ketua RT ini saya akan berkontribusi di masyarakat dalam rangka saya beribadah kepada Allah, dalam rangka saya ini ku anfusakum ini nggih, menjaga hubungan dengan baik kepada masyarakat. Laksanakan bismillah, Bu. Ojo menolak. Lah aja nyong lah. Biasanya teng masyarakat ngoten niku pada outret, Bu. Nggih mboten Pak Tri nggih ngoten niku. Pak Tri niki ketua RT, pun ketua RW niki pun marem banget niki. Ampun ditolak, Bu. Bismillah kalau dipercayakan. Tampil warga Muhammadiyah ini supaya bisa mewarnai bagaimana ini ya misi ini. Jangan eksklusif. Kalau ada yang berbeda pendapat dengan kita, jangan dijauhi, malah kita ajak diskusi. Di masyarakat terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Maaf ini kenyataan di lapangan warga Muhammadiyah oknumnya masih ada dipandang eksklusif, nggak mau berbaur. Durahane mungkin beda masalah nopo, Bu? Masalah peribadahan, pada masalah pemahaman fikih. Ada masih banyak terjadi seperti itu. Maka yang baik gimana? Yo, kita bermasyarakat tanpa mengorbankan akidah itu. Karena kita butuh. Maaf ini, kalau terjadi apa-apa dengan kita di masyarakat, di kampung, siapa yang akan repot dulu, Bapak Ibu? Kenyataan terjadi, yang repot pasti tetangga kita. Panjenengan coba mengke dipun presani, Bu, ketika ada tetangga kita yang meninggal. Ternyata kita membutuhkan anak-anak yang seperti itu yang saya sampaikan. Rata-rata Bapak Ibu kula ngamati teng desa pundi mawon, ketika ada orang yang sedang wafat meninggal dikuburkan, yang gali kuburnya itu anak-anak yang biying, Bapak Ibu. Bocah-bocah sing biying niku sing dhewek nek ketemu kadang cok pripun nggih, dia itu yang berangkat ke kuburan nggali ta. Sing pada kupelukan, sing pada sok pidato ora ana sing katon, Bu. Ora nyekel cak pacul mboten enten niku, cobi mengko diamati niku. Rata-rata anak-anaknya begitu semangat. Coba kalau tidak ada anak-anak itu, maka kita jangan memandang rendah orang-orang seperti itu. Ketika kita berhablum minan nas, kita memanfaatkan kebaikan-kebaikannya. Kalau kita perlu dakwai, dicepai ampun didoi. Nah, mereka itu dihormati, insyaallah kita juga akan dihormati. Berikutnya dermawan, Bapak Ibu, suka memberi. Monggo ini juga ada di perintah ini ada di dalam Quran surah Al Imran ayat 134. Seneng kei ora ngoten mawon. Itu sudah terkenal di kalangan kita Muhammadiyah nggih, Bapak Ibu. Ngoten niku. Mboten-mboten. Titik-titik proposal bae nggih. Gawe mesin nggih urunan. Itu urunan ampun titik proposal lewat napa duka ngoten niku. Ampun ngandhelke proposal ndang ngoten. Karena apa yang akan menikmati dari apa yang kita lakukan, kita berikan siapa? Kan kita besok untuk bekal di akhirat. Berikutnya ramah, Bu. Nggih. Seneng gujeng ramah, oh meneng wae. Di syukur menyapa dulu ketemu. Karena ukuran-ukuran di pedesaan itu wong dipandang apik nek kene gelem guyu nek guteng mawon aduh lah susah dolan usah kancan kae lah. Paling wong guteng bae ngoten nek teng kula. Takoni meneng bae agilara untu bukan. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Ramah, murah senyum. Wala tusa'ngir khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi marahan. Itu mboten memalingkan muka. Tidak boleh. Nduk seneng nolong Bapak Ibu nggih, penolong. Tanpa disuruh, melihat kesulitan teman kita, kita tolong dengan apa yang kita mampu. Ojo dipoyoki, wis remek malah poyoki. Ada orang yang curhat sama kita, didengarkan. Malah tuh akhirnya mulane, ngoten niku melas nggih. Melas mulane ngoten niku bahasa mulane. Kan ngoten niku. Dan seterusnya. Dan ini yang berikutnya Bapak Ibu, hindarkan diri kita dari penyakit hasad. Besok Bu hasad, dengki. Mboten seneng nek wong liya seneng. Mboten surah Al-Falaq niku enten niku.
ayat terakhir niku. Karena hasad itu timbulnya di hati, bahaya sekali. Kalau orang yang punya penyakit hasad, maka apa yang di dalam pikirannya itu hanya kejelekan terus, Bu. Dia tidak pernah berpikir positif, pikirannya mesti negatif terus. Salah, baik, warna beneri. Memang berat Bapak Ibu. Dan berikutnya rendah hati, tidak boleh sombong. Kalau ada berapa ini 7 bisa kita praktekkan Bapak Ibu, meskipun itu berat, ini insya Allah untuk hablum minan nas akan terjaga. Maka kita akan terhindar dari api neraka karena selalu mendapatkan doa dari orang lain. Tadi mengulang tentang la tusyrik billah, ini memang salah satu kesyirikan itu termasuk salah satu bidikan yang didakwahan oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena ada 4 penyakit yang saat itu harus ditumpas, TBC, taklid, bid'ah, tahayul, bid'ah, khurafat, syirik, tambah S. Itu. Nah, jangan sampai ini jadi bidikan-bidikan kita supaya kita selamat dari api neraka. Pun jam songo punjul ngapunten, jane terus tunggal melih. Mboten usah lanjut nggih, insyaallah sanesipun nggih. Bu, cekap. Cukup? Mau lagi? Kulo sing sayah. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan saya menyampaikan, mohon maaf. Kebodohan saya, kalau ada kebaikannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali ada kesalahan saestu bahasane kula cetar-cetor ngalor ngidul mboten karu-karuan niku nggih gayane kula matur nggih ngoten niku. Jah kejiwan meneh. Lah. Kejiwan meneh ngoten niku. Sebelum saya akhiri ada pantun lagi Bu, pantun lagi. Dereng cakep Bu, mungkin dereng mulai. Rukun Islam sepisan mau syahadat. Nglaksanakaken salat iku ingkang kaping kalih. Mbok menawi Allah paring sempat, nggih. Insyaallah badhe pinanggih malih. Amin. Nanti nggih. Insyaallah pinanggih malih nggih Bu dalam kesempatan yang lain. Segala kekurangan mohon maaf. Nasrum minallah wa fa'u qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khair katsira kepada beliau Ustadz Alfi yang telah menyampaikan kepada kita pengajian dengan tema menjaga misi keluarga. Kita ucapkan juga terima kasih jazakumullah atas doa beliau kepada kita semua yang belum berhaji. Semoga tahun 2025 ya, bukan tahun ini. Tahun 2025 bisa haji semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, absen dulu, dari ranting Muhammadiyah, silahkan Muhammadiyah dulu. Ini dari ranting Muhammadiyah mana yang hadir? Argopeni. Sidojoyo, putih Pak. Wonosobo Utara, dari mana Pak Gus? Tawangsari. Kejiwan ada enggak? Oh Pak Alfi yang mewakili. Dari Kauman masuk ranting mana? Wonosobo Utara ya, paling banyak Wonosobo Utara. Alhamdulillah. Oke. Sudagaran ada yang hadir? Oh ya. Ranting Sudagaran ya Pak? Bukan Aum Sudagaran? Wonosobo Selatan. Ya. Baik, dari Aisyah. Oke, Aisyah dulu. Aisyah ada enggak? Oh, Aisyah mana, Bu? Pancar Wening itu. Tawangsari. Dari? Oke, dari Sribit ada.
Dari Aisyah pun dimulai Pancur Wening, nggih alhamdulillah, nggih. Sekarang dari SD Muhammadiyah, SD Sedagaran, Masya Allah. Nggih, dari Al-Azkiyah sudah hadir Bapak Kepala, nggih. Yang di sini Ibu Guru ada? SD Sedagaran. Oke, alhamdulillah. Al-Azkiyah? Oke, wajah-wajah baru saya belum mengenal ya. Alhamdulillah, oke. Akhirnya pada TK, oke. TK mana saja? ABA 6, oh oke. ABA 6, ABA 7, ABA 3, oke kota semua oke. Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakumullah khair atas kehadirannya. Semoga kehadiran panjenengan di tempat ini mendapat barokah dari Allah, mendapat balasan yang setimpal. Di penghujung acara ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah karena tadi sudah ditutup dengan doa kafaratul majelis oleh Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.